Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Naps Dias. Hari ini kita akan membahas tentang perjalanan hidup seorang pahlawan nasional Indonesia yang sangat inspiratif, yaitu Bung Tomo. Siapa yang tidak mengenal sosok Bung Tomo? Dalam video ini, kita akan mengupas sejarah hidupnya dan bagaimana perjuangannya menginspirasi kita semua. Sutomo dikenal dengan nama Bung Tomo. Lahir di Surabaya, tanggal 3 Oktober tahun 1920. Ayahnya adalah Kartawan Ciptowijoyo dari keluarga kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sementara ibunya pernah menjadi distributor lokal perusahaan mesin jahit. Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahirannya. Setelah mengikuti jenjang pendidikan dasar, ia masuk pendidikan sekolah pertama di Mulo. Pada usia 12 tahun, ia sempat keluar dari sekolahnya dan bekerja kecil-kecilan. Namun, setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya di HBS lewat korespondensi, tapi tak pernah lulus secara resmi. Setelah itu, Sutomo bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Di sini ia seolah mendapatkan pendidikan pengganti pendidikan formal sekolah. Ia mendapatkan kesadaran nasionalisme dan perjuangan dari kegiatan kepanduan ini. Memasuki usia 17 tahun, ia meraih tingkat Pandu Garuda di KBI. Dengan pangkat tersebut, ia mulai dikenal oleh banyak orang. Di sini Sutomo menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa. Selain aktif di kepanduan, ia juga terlibat dalam dunia tulis-menulis. Pada usia yang masih muda tersebut, ia menjadi jurnalis lepas pada harian Suara Umum. Setahun kemudian, pada usia 18 tahun, ia menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Pada tahun 1939, saat usia 19 tahun, ia menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa, Express. Selanjutnya, 3 tahun kemudian, ia bekerja di kantor Berita Antara, bagian bahasa Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Pada usia 25 tahun, ia menjadi kepala kantor Berita Antara di Surabaya. Pada saat Indonesia merdeka, ia memberitakannya dalam bahasa Jawa agar tidak kena sensor oleh penjajah Jepang. Selain sebagai jurnalis, semangat perjuangan sebagai aktivis kemerdekaan masih membara di dalam dadanya. Pada tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru dan Pengurus Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Surabaya. Patriotis Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa tanggal 10 November tahun 1945. Insiden Hotel Yamato. Pada tanggal 1 September tahun 1945 terdapat seruan untuk secara serentak mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia. Di Surabaya, pada tanggal 18 September tahun 1945, pasukan Belanda di bawah Mr. Ploegman mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di Hotel Yamato tanpa persetujuan RI. Keesokan harinya pada tanggal 19 September tahun 1945, berkumpullah para pemuda Surabaya yang geram melihat kembali berkibarnya bendera Belanda. Presiden Sudirman yang kala itu menjabat Residen daerah Surabaya datang ke Hotel Sudirman dan mendapati adanya kerumunan massa. Residen Sudirman bersama Sidik dan Haryono kemudian memasuki Hotel Yamato dan meminta Mr. Ploegman untuk menurunkan bendera. Mereka menolak permintaan tersebut sehingga terjadi perkelahian hingga dikeluarkannya pistol oleh Mr. Ploegman. Pada perkelahian tersebut, Mr. Ploegman tewas tercekik oleh Sidik.
Sidik pun juga tewas karena tertembak oleh tentara Belanda yang mendengar adanya letusan pistol. Di sisi lain, Presiden Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar hotel sedangkan para pemuda Surabaya berebut untuk dapat menaiki hotel dan menurunkan bendera. Haryono yang berhasil keluar dari hotel kemudian terlibat dalam pemanjatan tiang bendera bersama Kusno Wibowo. Bendera Belanda berhasil diturunkan untuk dirobek warnanya menjadi merah dan putih kemudian mengereknya kembali ke tiang bendera. Kedatangan Afni. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, Allied Forces Netherlands East Indies atau disingkat AFNI mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Kedatangan AFNI dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Dalam rombongan tersebut turut ikut pula tentara Belanda dan Serdadu Ambon yang berpihak ke Belanda. Secara umum tugas AFNI adalah untuk menerima penyerahan dan mengadili penjahat perang serta mempertahankan status quo hingga terjadinya perundingan selanjutnya. Kedatangan AFNI di Indonesia harus berhadapan dengan negara Indonesia yang baru merdeka. Awalnya kedatangan AFNI disambut dengan baik dalam rangka menarik simpati sekutu agar kemerdekaan Indonesia diakui. AFNI di bawah Jenderal Sir Philip Christison menerima tawaran kerjasama. Sir Philip Christison berjanji akan melakukan pembahasan mengenai hal ini. Namun, kedatangan AFNI menimbulkan kecurigaan akan adanya penyusup dari Nika. Hari kedua pendaratan, AFNI melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok. Mereka melepaskan para tahanan berbangsa Belanda yang ditawan pemuda Surabaya. Penyerangan penjara Kalisosok pada tanggal 27 Oktober tahun 1945 membuat para pemuda marah dan melakukan aksi penyerangan terhadap pos-pos pasukan Inggris di bawah AFNI. Pertempuran hebat terjadi di Jembatan Wonokromo. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, tewaslah AWS Malabi yang terlibat dalam konflik Surabaya dan AFNI. AWS Malabi tewas setelah ikut dalam bentrokan dengan milisi Indonesia di Jembatan Merah. AWS Malabi tewas di mobil Buick miliknya pada pukul 20.30 tanggal 30 Oktober tahun 1945 yang terbakar oleh granat pemuda Surabaya. Tewasnya AWS Malabi membuat Mayor Jenderal Manser mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata pada tanggal 10 November tahun 1945 melalui selebaran di kota Surabaya. Manser mengancam apabila pasukan Surabaya tidak menyerahkan senjata maka sekutu akan menghancurkan Surabaya. Selain itu, semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda harus datang paling lambat pada tanggal 10 November tahun 1945 pukul 6 di tempat yang telah ditentukan. Puncak pertempuran Surabaya. Ultimatum penyerahan senjata oleh sekutu tidak dihiraukan oleh pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya memilih melakukan perlawanan terlebih dengan orasi Bung Tomo yang semakin menggelorakan semangat perjuangan Ares Surabaya. Selain Bung Tomo juga ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah serta kiai dari pesantren lain yang mengeluarkan fatwa jihad serta mengerahkan santri mereka untuk ikut dalam pertempuran. Puncaknya mulai tanggal 10 November tahun 1945 hingga 2 pekan selanjutnya. Tanggal 28 November tahun 1945 terjadi pertempuran Surabaya. Pertempuran ini setidaknya memakan korban sebanyak 20.000 orang dari Surabaya dan 1.500 dari sekutu. Selain itu diperkirakan sebanyak 150.000 orang meninggalkan Surabaya. Penetapan Hari Pahlawan. Pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 merupakan pertempuran terbesar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Mengingat semangat militan pemuda Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November tahun 1945 sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 yang disahkan pada tanggal 16 Desember tahun 1959. 5 tahun pas kemerdekaan RI, Bung Tomo menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata, Menteri Sosial ad interim di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada tahun 1956 sampai tahun 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Karir Bung Tomo di kancah di panggung politik timbul tenggelam. Kadang mesra dengan penguasa, kadang bersebelahan. Pada awal-awal Orde Baru, 1978, ia ditahan oleh pemerintah karena kritikannya. Setahun kemudian, ia dibebaskan. Setelah bebas, cita-cita politiknya masih menggebu, tapi Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Ia tak mau mengangkat-angkat perannya saat kemerdekaan. Ia lupakan dan berkonsentrasi untuk keluarga dan anak-anaknya. Ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1981 ia meninggal dunia di Padang Arafah, ketika sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Itulah kisah inspiratif tentang perjalanan hidup Bung Tomo. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari perjuangannya dan menginspirasi generasi selanjutnya untuk terus berjuang demi keadilan dan kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Naps Dias agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di saluran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.